Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Dan saya sendiri atas nama Heri Mangguali mohon izinkan saya untuk menjelaskan sebuah pidato tentang menuntut ilmu. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya seseorang akan mampu membedakan yang hak dan batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan, karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun, sebaliknya bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam ini tidak sampai menimpa pada diri orang lain, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi, karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan di dunia akhirat harus mempunyai ilmu pula. Karena itu janganlah sampai merasa bosan untuk menuntut ilmu, dan di mana saja harus tetap kita cari. Sekalipun di negara Indonesia banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah, ada juga mencari ilmu lewat buku-buku, ada yang mencari ilmu lewat sekolahan, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasannya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah, karena dengan kesempatan yang bagus maka anak-anak usia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius maka akan membekas dan teringat serius sampai akhir hayatnya. Sehingga begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas, karena dengan dibekali ilmu pengetahuan maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok yang di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita untuk setiap harinya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi atau saya akan memaparkan sepatah dua kata apa yang saya ketahui tentang pendidikan kebudayaan. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu. Jadi perkenalkan, nama saya Nurdini, saya dari Universitas Tomokato Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Pendidikan kebudayaan. Nah, di mana kebudayaan ini, jika kita bahas lebih lanjut lagi, pasti itu tidak akan ada habisnya, karena yang seperti kita ketahui bahwa kebudayaan di Indonesia itu sangat beragam macamnya. Jadi, jika kita sebutkan satu-satu, itu tentunya tidak akan ada habisnya. Jadi, kebudayaan Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan pada zaman sekarang, di mana pada zaman sekarang kebudayaan Indonesia ini hampir luntur atau tidak terlestarikan dengan baik jika kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi penerus bangsa tidak ikut andil dalam pelestarian budaya-budaya Indonesia ini yang akan luntur seiring dengan perkembangan zaman.
Berbicara tentang kebudayaan juga, di setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, memiliki kebudayaan tersendiri, di mana kebudayaan ini merupakan keunikan ataupun ciri khas di daerah-daerah tersebut. Nah, lewat situ pula lah kita bisa memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan kita sendiri. Nah, di situ pula lah kebudayaan Indonesia ini dapat terkenal di mancanegara, membuat para orang-orang asing ataupun investor maupun turis-turis asing yang datang ke Indonesia ingin melihat keanekaragaman budaya maupun keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, karena yang seperti kita ketahui di Indonesia mempunyai ciri khas kebudayaan yang sangat unik dan sangat sangat dapat menarik mata bagi orang-orang yang ingin ikut langsung melihat keadaan bagaimana kebudayaan kita di Indonesia ini. Tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus bangga dengan kebudayaan tersebut, karena di mana kebudayaan itu bisa lebih dikenal orang-orang luar dan bisa membuat Indonesia lebih maju ataupun lebih berkembang lagi di bidang kebudayaan. Nah, harapan kita sebagai generasi penerus bangsa, semoga kebudayaan ini tidak mudah luntur, tidak mudah punah, dan selalu terlestarikan dengan baik. Jadi caranya itu bagaimana cara kita, dan kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana menyikapi suatu kebiasaan kita ini tidak akan berubah sampai ke jenjang yang lebih dan jenjang yang lebih lagi. Sampai disitulah apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Siripun dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi kelas B. Yang saya hormati Ibu Eka Alwiyaha, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya yang telah melimpahkannya kepada kita sehingga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato bertema pentingnya pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia sangatlah penting untuk kemajuan negara, begitu pula untuk masa depan kita. Dengan pendidikan, kita dapat meminimalkan kebodohan di negara kita. Kita dapat dengan mudah mencapai cita-cita kita. Pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan negara. Jika di zaman dahulu, di negara Indonesia pendidikan tidak terlalu dianggap penting, namun sekarang pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Namun bagi kalangan kaum menengah ke bawah, biaya pendidikan sangatlah mahal, sehingga banyak orang tua yang berpenghasilan rendah hanya mampu menyekolahkan anaknya di sekolah SMA. Padahal kita membutuhkan pendidikan yang tinggi agar mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sebenarnya faktor ekonomi bukanlah penghambat dalam menempuh pendidikan. Banyak sekali beasiswa yang kita dapatkan dalam pendidikan tergantung dari niat kita sendiri. Banyak orang yang memilih menganggur ketimbang melanjutkan pendidikan tingginya karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan uang. Bahkan ada juga yang berusaha keras untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting untuk Indonesia dan masa depan bangsa. Maka dari itu, kita yang dapat melanjutkan pendidikan seharusnya lebih bersyukur dan lebih giat belajar. Karena banyak dari kita yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan.
maka manfaatkanlah pendidikan sebaik-baiknya. Demikianlah pidato yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.